Nah, sekarang kita mau membahas tentang atau kita masuk pada bab sholat ini. Harus diperhatikan karena sholat itu pokok dari rangkaian kewajiban-kewajiban kita dari wudhu, air, dan lain-lain yang dijelaskan semuanya. Itu ujung-ujungnya, tujuan utamanya adalah sholat. Jadi prosesi dari awal, mulai wudhu, membatalkan wudhu, menghilangkan najis, apa semuanya tayamum, ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat, melakukan sholat. Nah, kita sudah mau membahas tentang sholat. Seperti kemarin disyaratkan juga syarat sahnya sholat itu mengetahui fardu-fardunya, rukun-rukunnya mana saja, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja. Harus tahu, itu harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang tidak rukun, yang kemarin dijelaskan. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak rukun-rukun sholat ini, yang fardu. Wa furudus sholati, utawi piro-piro fardune sholat, tayarkanuha tegesi piro-piro rukune sholat. Rukun sholat itu sama niata asyara, ada 18. Jadi rukun sholat, dalam kita sholat apa saja, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, maghrib, isya, itu rukunnya ada 18. Apa saja, ini harus kita tahu, dan biar melakukannya juga dengan sah, sesuai dengan tuntunan syariah. Sesuai dengan tuntunan hukum fikih yang dicetuskan oleh para ulama. Yang pertama an-niyatu. Dari ini 18 itu al-awwalu sing pertama, niat itu niat yang pertama adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Allah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin angin pemestine utawi pira-pira sae amal iku bin niati kelawan nganggo niat. Jadi sahnya amal itu atau amal itu bisa dianggap sah, maka itu harus dengan niat. Kalau nggak ada niat, maka amalnya tidak sah. Sebagaimana dalam bab wudhu, bab mandi juga sama, niat. Wa yajibu dan wajib, opo ayanwiya yento niat sopo musolli wong sing solat fil faridoting dalam solat fardu, niat salah sata asya'a ing telu piro-piro niat. Ini harus perhatikan, dalam niat itu yang wajib, dalam niat solat itu ada 3 macam. Harus menyebutkan dalam niat 3 macam. Apa yang 3 macam itu? Fi'las sholati, melakukan sholat, wa ta'yina halan na'yin, menyatakan sholat apa yang disolati. Min subuhin, nyatanya saking subuh, sholat subuh, wa huwadilan yani subuh. Wa niyatal fardiyati, dan niat kefardunan. Nih, jadi niat sholat itu, ini minimal ada 3. Minimal ada 3 dalam menyebutkan nawaitu itu. Kalau kita kan sholatnya dibantu dengan lisan ya niatnya. Nawaitu usolli fardu apa subhi, fardu subhi. Berarti pas fardu disebutkan, subhi disebutkan. Terus fi'lat sholati usollinya. Artinya kalau 3 macam ini, yang pertama adalah sengaja melakukannya. Sengaja melakukan. Jadi bertujuan betul melakukan sholat. Jadi kalau ada orang mimpi, sholat tidur, kemudian bangun, tahu-tahu sholatnya nggak sadar, ngego gitu, maka sholatnya nggak sah, karena tidak niat itu tadi. Jadi dalam niat itu yang harus disebutkan dalam niat itu minimal 3. Yang pertama menyengaja melakukan sholat. Yang kedua menyebutkan kalimat fardu, bahwa sholatnya itu fardu. Yang kedua, yang ketiga harus menyebutkan sholatnya itu sholat apa. Sebab ini untuk membedakan, kan ada sholat subuh, ada sholat apa itu. Maka harus disebutkan, ini kalau sholat fardu ya, sholat yang 5 waktu itu. Kalau sholat sunnah beda lagi. Ini yang kita bahas adalah yang wajib-wajib.
Jadi dalam niat itu minimal 3 yang disinggung dalam niat ini. Minimal menyengaja melakukan sholat, kemudian menyebutkan sholatnya itu sholat apa, dan menyebutkan kalimat fardu. Karena ada untuk membedakan semua, disebutkan 3 ini untuk membedakan dari sholat fardu yang lain. Jadi dalam disebut 3 ini minimal. Nah kalau sholatnya itu makmum, menjadi makmum, maka ditambah 1 makmuman. Jadi 4 kalau menjadi makmum, 4 ya. 4. Ini harus disinggung. Kalau sholatnya menjadi makmum, kalau tidak disebut dalam niat ini 4 dan dia sholatnya jadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Karena ini niat yang paling penting. Jadi minimal ada 3 tadi kalau sholatnya sendirian. Kalau makmum berarti ada 4 ditambahi makmuman. Atau ngikut imam lah istilahnya. 4 berarti. Nah kalau jadi imam bagaimana? Nah ini bagi imam-imam musola, imam masjid harus tahu ini. Kalau jadi imam, maka dilihat dulu imam apa? Imam sholat maktubat 5 waktu, apa sholat Jumat? Nah ini. Kalau imam bukan sholat Jumat, ya, atau selain ini imam itu sholat niat jadi imam itu aslinya tidak wajib. Jadi kalau imam niatnya hanya 3 saja, jadi dia sengaja untuk melakukan sholat, kemudian menyebutkan sholatnya sholat apa, kemudian menyebutkan kefarduannya itu fardhon. Ini 3 sudah cukup. Adapun ada ditambahi apa? Itu usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin menyebutkan arba rakaatin misalnya, itu semuanya itu sunnah, bukan wajib. Mustaqbilal kiblati menyebutkan itu dalam niat juga tidak wajib, sunnah. Adaan menyebutkan ada juga tidak wajib, itu sunnah semuanya. Jadi yang wajib itu menyebutkan 3 kalau dia sholat sendirian atau menjadi imam. Tapi kalau dia menjadi makmum maka harus ditambah 1 yaitu makmuman, dia jadi makmum. Kalau tidak seperti itu maka sholatnya tidak sah. Ini secara global. Nah kalau imam tadi belum saya teruskan, imam itu minimal ya 3 tadi. Karena niat menjadi imam itu tidak wajib tapi hanya sunnah. Jadi kalau misalkan sholat biasa ya sholat zuhur, sholat maghrib, imamnya sholat dengan niat 3 tok tadi, tidak menyebutkan bahwa dirinya sebagai imam, sholatnya sah. Kalau imam sholatnya sah, makmum juga sholatnya sah. Ini harus diperhatikan karena niat ini penting sekali, terutama bagi imam-imam itu. Nah, ada 4 macam yang imam itu harus niat jadi imam. Kalau selain 4 ini, imam tidak harus meniat menyebutkan menjadi imam dalam niatnya itu. Kalau masalah 4 itu imam harus niat jadi imam. Kalau niatnya nggak jadi imam, nggak sah. Kalau imamnya nggak sah, maka makmumnya juga sholatnya nggak sah, bahaya ini. Harus tahu imam-imam itu. Tambahannya dari 3 kalau masalah 4 ini, yaitu pertama, sholat nazar. Sholat nazar. Jadi ada orang misalkan mau sholat nazar, sholat berjamaah. Nazar sholat berjamaah. Terus kemudian dia jadi imam. Jadi imam, maka dia harus niat jadi imam. Kalau nggak niat jadi imam, nggak sah. Yang kedua, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat, imam sholat Jumat itu juga harus menyebutkan bahwa dirinya jadi imam dalam niatnya tadi. 3 berarti tambah 1, dia harus menjadi imam, disebutkan di dalam niatnya itu. 2. Yang ketiga adalah sholat jamak takdim karena ada hujan.
Jadi contohnya itu begini, dahulu di ulama fikih itu mencetuskan kalau misalnya orang jauh dari masjid, sholatnya di masjid sholat maghrib lah misalnya, sholat maghrib, atau sholat zuhur lah ini pokoknya, ini madzhab kita bebas saja. Sholat maghrib di masjid, setelah di masjid, tengah-tengah sholat hujan, atau menjelang selesai maghrib, sholatnya itu menjelang selesai sholat hujan. Setelah hujan, waduh ini terus misalnya. Ini kalau misalnya setelah sholat maghrib itu balik lagi ke kampungnya, ke rumahnya sana jauh, untuk balik lagi ke masjid untuk sholat isya, berat. Maka dia dalam keadaan seperti itu, boleh sholat jamak takdim bil matori, namanya sholat jamak takdim, sholat isya langsung di situ, baru pulang. Supaya nanti waktu sholat isya nggak balik lagi ke masjid. Nah, kalau seperti ini kok jadi imam, maka dia harus menyebutkan menyebutkan bahwa dia jadi imam. Terus ada lagi ketiga. Yang keempat adalah sholat al-mu'adah, sholat yang diulangi. Kan kemarin masalah tayamum, kemudian ada sholat yang sholatnya sedekah. Itu kalau dia misalkan sudah sholat, kemudian sholatnya mau diulangi, kalau dia menjadi imam, maka dia juga harus menyebutkan dirinya sebagai imam dalam niat tadi. Ini ada masalah 4 yang wajib menyebutkan bahwa dia jadi imam. Kalau selain 4 ini, menyebutkan dia jadi imam dalam niatnya itu hukumnya sunnah, gak apa-apa. Artinya kalau tidak menyebutkan bahwa dia dari imam, ya tetap sah sholatnya. Nih, di sini tidak disebutkan, yaitu itu penting soalnya saya jelaskan karena itu untuk imam-imam musola, imam jamaah itu harus tahu masalah ini. Ini masalah niat. Jadi yang jelas 3. Wasani utawi sing nomor loro, rukun yang nomor 2, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Jelas ini gampang, Allahu Akbar itu. Wahya utawi takbiratul ihram, Allahu Akbar itu kalimat Allahu Akbar, mengucapkan takbir. Kalimatnya Allahu Akbar. Wala tadurru lan ora bahaya apa ziyadatun, nambahi la tamna'u kang ora nyegah apa ziyadah al isma ing ismallah, kaya contohnya kallahul jalilul akbar. Jadi Allahul jalilu akbar misalnya, menambahi isim, menambahi asma Allah di belakangnya, Allahul jalilu akbar. Ini enggak apa-apa, boleh. Nah, boleh menambahi begitu itu. Tapi yang bagus ya nggak usah ditambahi Allahu Akbar, karena Nabi nggak pernah menjelaskan tentang takbiratul ihram. Yang dipraktekkan oleh Nabi itu ya Allahu Akbar, karena Rasulullah menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi menurut ulama ahli fikih, kalau misalkan ditambah Allahul Jalilu Akbar tidak apa-apa, karena itu juga termasuk takbir. Karena yang disebutkan itu adalah asma Allah. Enggak apa-apa. Wa yajibu qarnun niyah, dan wajib membarengkan niat di awali takbiratul ihrami kelawan takbiratul ihram, kawitane takbiratul ihram. Wastisahabuha lan ngelanggengaken niat ila akhiriha maring akhirnya takbiratul ihram. Makanya ini agak susah memang, tapi ya agak susah kalau sudah orang biasa sholat. Jadi mulai niat kan tadi niat menyebutkan 3 macam kalau dia sholatnya sendirian atau jadi imam, bukan masalah 4 yang disebutkan tadi. Atau menjadi makmum berarti menyebutkan 4 macam tadi. Itu kapan menyebutkan itu dalam niat itu? Yaitu mulai dari Allahu Akbar. Jadi ketika takbir, Allah, nah dari mulai pertama melafazkan hamzah sampai ro. Jadi sampai ro, jadi ada bahasanya mulai hamzah sampai ro. Tengah-tengah ini, sela-sela ini harus menyebutkan tadi kedudukannya dia sebagai apa? Makmum, berarti 4 disebutkan. Mulai dari A sampai ro. Tuh. Atau dia jadi sholat sendirian, maka 3 minimal. Penjelasannya, jadi maksudnya niat yang disebutkan 3 atau 4 itu disebutnya kapan dalam niatnya itu, yaitu ketika bertakbir, yaitu mulai hamzah A
sampai sampai ro. Itu namanya qarnun niyah wastishabuha ila akhiriha. Tapi kalau tidak salah-salah itu, maka sholatnya nggak sah. Karena itulah tempatnya niat. Itu maksudnya. Masanya niatnya di situ itu. Wajib qarnun niyah. Ini madzhab kita memang agak susah ini. Ini disebut ada karena di kita itu kayak qarnun niyah seperti itu ada apa? Istishab hakiki. Ada istishab urfi ya do. Jadi ada istilah kalau hakiki ya susah sekali. Kalau urfi ya labas lah, maksudnya masih bisa yang penting mulai dari A sampai Ro itu menyebutkan minimal tadi yang wajib bagi niat yang harus disebutkan. Ini penting supaya kita, makanya kadang-kadang itu kalau orang tahu ini takbirnya itu arti Allahu Akbar itu kenapa? Untuk menghadirkan empat tadi. Untuk menghadirkan empat tadi di dalam hati karena ini semuanya tempatnya di hati. Empat itu menyebutkan semuanya di hati, bukan diucapkan, bukan, karena niat itu mahalluhu al-qalb. Tapi masanya kapan? Yaitu seketika membunyikan kalimat Allahu Akbar, mulai hamzah A gitu. Mulai A itu sampai Ro. Itu di hatinya menyebutkan empat tadi atau tiga, tergantung orang yang sholat itu orang yang bagaimana, apakah makmum, apakah sendirian, atau menjadi imam, harus tahu. Ini niat. Wasalisu, kalau kita sudah masuk ke sholat, utawi si nomor telu, al-qiyamu itu berdiri lil qadiri bagi orang yang mampu. Fil fardi wajib berdiri dalam sholat fardu liqauli sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain. Aring Sayyidina Umar bin Husain Imran bin Husain. Ya, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain, wa kanat lan ono iku bihi kelawan Imran bin Husain apa bawasiru, penyakit bawasir. Bawasir itu ya kayak ambeien begitu. Waktu itu dalam keadaan ambeien punya penyakit ambeien, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, sholli qaiman. Sholli sholatus sira qaiman hale wong sing ngadeg. Ini ada perintah langsung dari Rasulullah walaupun keadaan sakit bawasir, tapi kan masih bisa berdiri maksudnya. Maka sholat itu wajib yang pertama rukun sholat yang harus diperhatikan yang nomor 3 adalah berdiri, sholat dengan keadaan berdiri. Karena Rasulullah memerintahkan kepada Imran bin Husain, sholli qaiman. Padahal waktu itu Imran bin Husain dalam keadaan sakit bawasir. Tapi tetap diperintahkan karena kalau berdiri mampu dia. Beliau itu mampu untuk berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Ini bagi yang mampu berdiri, maka rukun atau wajib sholat dengan cara berdiri. Nah sekarang kalau nggak mampu untuk berdiri gimana? Fa illam tastati, kalau tidak mampu. Faqa'idan mongko duduk. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholat dengan duduk. Fa illam tastati, kalau dengan duduk nggak mampu, nah, duduk juga nggak mampu, fa'ala jambin, mongko ing ngatasé lambung. Jambin itu yang disebut dengan tidur miring begitu. Dengan harus berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk. Duduk juga nggak mampu, maka dengan tiduran berbaring. Nah kalau tiduran berbaring juga nggak mampu, bagaimana? Fa illam tastati, mangko lamun ora kuwasa tidak mampu, sira fa mustalqiyan. Ini masih hadisnya Nabi nih. Sholli qaiman fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jambin. Fa illam tastati fa mustalqiyan, mongko tidur terlentang. Mulkia itu bahasa Jawanya ya apa? Melumah gitu. Melumah itu ya terlentang itu. Jadi ada urutannya ini sholat ini. Yang mampu berdiri harus berdiri. Kalau nggak mau berdiri duduk. Kalau duduk nggak mampu,
tiduran miring. Kalau tiduran miring nggak bisa, tiduran dengan telentang, tapi kepalanya agak ke atas, kepalanya agak dikasih bantal gitu biar agak ke atas supaya bisa menghadap kiblat itu, menghadap Ka'bah. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Rasulullah, ini semuanya jadi ada runtutannya. Allah tidak memaksa kecuali kadar kemampuannya. Jadi urutan sholat itu seperti tadi. Nah kalau misalnya nggak mampu, tiduran juga nggak mampu, gimana? Ini juga ada penjelasan lagi. Ada penjelasan lagi, kalau misalnya tidak mampu, maka dengan isyarat. Kalau isyarat dengan mata bisa, ya isyaratnya dengan mata. Isyarat sholatnya, istilahnya isyarat dengan mata itu gimana? Ya waktu berdirinya bagaimana, kemudian waktu isyarat, waktu rukuk bagaimana, waktu i'tidalnya bagaimana, pakai isyarat, yang namanya pakai isyarat. Jadi tidak akan gugur atau tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan bagaimanapun boleh, sesuai dengan kemampuannya. Wa kharaja bil qadiri. Lan kejaba bil qadiri kelawan kalimat al qadir, sapa al ajizu wong sing apes, wong sing orang tidak mampu berdiri. Tadi kan disebutkan kalau wajib bagi orang yang mampu berdiri ya sholatnya harus berdiri. Tapi kalau orang berdiri nggak mampu, maka bagaimana? Fa yusolli ala hasabi halihi. Mongko sholat ing atase menurut tingkai musolli, ajiz itu al ajiz. Fa yusolli qa'idan. Mampunya sholat dengan duduk maka duduk. Fa'in aja sama kolamun mapos, nggak mampu juga duduk, sholat mutajian. Maka sholat dia dengan tidur berbaring. Ala jambihi, ingatase lambungnya ala aji, jadi tidur berbaring. Rutan, fa'in aja sama kolamun apos, nggak bisa juga tidur berbaring, sholat mustalkian. Maka dia sholatnya dengan terlentang. Fa'in aja saya terlentang juga nggak mampu. Au ma'ama kok isyarat. Nah, fitor fihi kelawan meripate musolli. Terlentang nggak bisa, maka gimana? Dia tetap wajib sholat yaitu dengan isyarat matanya. Nah, dengan isyarat dengan matanya. Fa'in aja lah kalau isyarat dengan matanya juga nggak bisa, sudah terlalu istilahnya. Maka gimana? Ajro. Monggo nglakokaken sapa wong sing ora iso, orang yang tidak bisa sholat dengan isyarat matanya, maka melakukan ajro nglakokaken sapa al ajiz af'ala sholati ing pira-pira penggawean sholat ala qalbi ngatasé atine ajiz. Artinya kalau nih tahapannya berdiri nggak mampu, maka duduk nggak mampu, maka tidur berbaring. Tidur berbaring nggak mampu, tidur begini nggak mampu, pakai mata, isyarat pakai mata nggak mampu juga. Maka cukup menjalankan rukun-rukun sholat, af'alus sholat. Mulai dari takbir, mulai terus kemudian baca fatihah, baca surat dan lain-lain sampai salam, itu cukup dalam hati. Dilakukan semuanya dalam hati. Jadi di batin, di hatinya itu menjalankan sholat. Nih. Di hatinya itu menjalankan sholat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa sholat karena dengan cara atau dengan keadaan bagaimanapun ini harus wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Wala yatruku lan ora kena tinggal sapa al ajiz as-sholata ing tidak boleh meninggalkan sholat. Mada ma'akluhu ing dalam selagi neono langgeng ngopo akale ajiz. Langgeng iku sabitan tetap selama dia masih punya akal. Selama dia punya akal. Ini mazhab kita. Jadi sholat itu tidak gugur selama dia punya akal, wajib sesuai dengan kemampuannya dia bersolat bagaimana caranya. Tadi tahapan-tahapannya. Tapi ini
Ya, bagi orang yang sakit mungkin agak berat sekali masalah begini, ya. Bagi yang sakit itu berat ini ada madhab lain. Madhab lain ya, madhab lain bukan madhab Syafi'i. Ini tepatnya madhab Hanafi. Itu ada keringanan. Jadi kalau orang itu sakit, sakitnya parah, berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa. Setelah duduk nggak bisa, kemudian tiduran juga nggak bisa, tidur miring itu juga nggak bisa. Setelah tiduran tidur miring nggak bisa, kemudian terlentang juga nggak bisa. Sudah nggak bisa apa-apa. Ini mazhab Hanafi. Ketika orang sampai pada tahapan itu, maka sholat tidak wajib baginya. Nah, ini sebagai solusi mungkin bisa. Ini sekedar ini aja sebagai solusi kalau ada orang sakit sampai parah itu. Tapi jangan salah paham. Tidak wajibnya sholat saat itu. Artinya kalau sampai dalam tahapan seperti itu kok dia meninggal, menurut mazhab Hanafi itu nggak dosa dia. Nggak dosa. Kalau sampai dalam tahapan itu sakitnya keras sampai nggak bisa sholat, sampai nggak bisa ini, pakai ini apa mustalqian apa telentang juga nggak bisa, maka sholat tidak wajib. Seandainya dia meninggal dunia maka dia tidak dosa menurut mazhab mereka. Tetapi kalau dia itu kemudian sembuh, maka dia harus mengganti sholatnya, harus mengkodok sholatnya. Jadi hati-hati harus paham betul ini sebagai solusi. Misalnya ada orang yang sakit begitu itu, sampai kayak ini susah sekali lah istilahnya, misalnya bagaimana wudhunya, bagaimana ininya, susah pokoknya. Maka ketika seseorang itu sampai pada kondisi yang seperti itu, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa tidak bisa tidur miring, kemudian tidak bisa mustalki, telentang, maka sudah tidak wajib bagi dia. Kalau meninggal dunia, insya Allah dia itu kata mazhab Hanafi tidak dosa. Tapi kalau dia sembuh, maka dia harus mengganti, harus mengkodoni sholat yang ditinggalkan. Mulai kapan itu? Itu penjelasannya. Mungkin ini sebagai solusi kalau memang susah banget. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, itu tidak ada. Harus semuanya sampai tidak punya akal. Kalau sudah sampai kalau sudah nggak punya akal, maka sholat itu tidak wajib. Tahapannya tadi, mulai berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, tiduran nggak mampu, telentang nggak mampu, gimana? Maka dengan isyarat mata juga nggak bisa, di hati. Ini mazhab kita Syafi'i. Yang saya sebutkan tadi mazhab Hanafi itu mungkin bisa dijadikan sebagai solusi karena kalau terlalu berat itu kan kasihan. Dan itu banyak sekali yang terjadi untuk orang-orang yang sakit-sakit itu. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai begitu. Jadi ini aturannya. Supaya kita tahu ada masalah-masalah yang seperti ini. Jadi sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Wa fi ma'nal ajiz, lan iku tetep ing dalam maknane ajiz, termasuk dari maksud al ajiz man utawi wong talhaku kang nemoni atau temunan ing man apa masyaqqatun masyaqqa zahiratun kang zahir bil qiyami kelawan ngadeg kadawara nira sikaya dene mubenge kepala fi haqqi raqibis safinati bagi hake ketua wong sing numpak perahu. Nah, termasuk orang yang tidak mampu berdiri. Nah, termasuk nih. Kalau tadi kan memang sakit atau apa nggak bisa berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Ini orang itu nggak sakit, tapi kalau berdiri pusing kepala, muter. Gitu. Kayak orang lagi naik perahu atau naik kapal itu kan bikin pusing itu kalau nggak terbiasa misalnya. Kalau berdiri pusing misalnya. Ya itu contohnya kayak naik perahu, naik kapal itu misalnya. Kalau berdiri kepalanya pusing. Maka sholatnya jangan berdiri, sholatnya duduk. Nah gitu. Kenapa? Karena ini termasuk pusingnya kepala dalam ketika berdiri. Ini masuk kategori berarti dia tidak mampu. Ini hanya ada masyaqqah dhahirah namanya.
Kalau itu susah untuk berdiri pasti pusing. Kalau berdiri pusing, waduh nggak usah berdiri, tulaknya duduk tidak apa-apa, boleh. Karena termasuk orang yang tidak mampu berdiri. Ini kalau di perahu, nah, atau di kapal, kalau berdiri itu kan pusing, maka sholatnya jangan berdiri, boleh. Karena keadaannya seperti itu, ini maksudnya masyaqqah zahirah, boleh. Nah itu tadi semuanya disebutkan masalah yang berdiri, wajib berdiri, dan seterusnya berurutan. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu. Pokoknya sholat-sholat yang wajib itu maktubat, sholat 5 waktu. Pokoknya yang sholat maktubat yang wajib, itu sholatnya harus berurutan tadi, harus berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berurutan duduk, terus berbaring, kemudian terlentang, kemudian pakai isyarat mata, atau dengan hati. Itu bagi orang yang sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Lah kalau sholat sunnah bagaimana? Nah kalau sunnah ini, aman naflu anapun utawi sholat sunnah, iku falahu mongko kaduwe wong an yusolliya utawi yen to salat sapa wong ing nafil qaidan hale lungguh au muttajian utawa turun miring. Kalau salat sunnah enggak harus berdiri, boleh salat duduk. Atau salat muttaji enggak harus berdiri kalau salat sunnah. Salat taraweh misalkan orangnya sudah tua enggak usah berdiri, duduk aja enggak apa-apa salatnya. Cuma pahalanya ya beda. Pahalanya separuh. Kalau ulama fikih itu menjelaskan kalau sholat berdiri dengan sholat yang duduk itu terpautnya separuh. Kalau berdiri dapatnya 2 misalnya, maka kalau sholatnya dengan duduk itu dapatnya hanya 1, dapatnya separuh. Jadi nggak harus berdiri kalau sholat taraweh atau sholat qobliyah, ba'diyah, apalah semuanya yang bukan sunnah, yang bukan wajib, maka boleh sholat dengan cara itu tadi, yaitu apa? Dengan duduk. Kalau nggak duduk pakai mutoji, tidur miring juga boleh. Tapi ya pahalanya kurang. Enggak seperti orang yang sholatnya berdiri. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib harus berurutan tadi. Jelas. Warrabi'u. Utawi sing nomor 4, rukun yang nomor 4. Qiraatul Fatihati ku baca Fatihah. Baca Fatihah fi kulli fi qiyami kulli raqatin ing dalem ngadeg saben-saben rakaat. Saben-saben rakaat itu harus baca Fatihah karena Fatihah itu adalah rukun salat. Setiap rukun rakaat pasti harus baca Fatihah. Illa rakaat masbukin, kecuali kejaba rakaatnya makmum masbuk. Nih, makmum masbuk. Makmum masbuk itu bukan ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang bisa mengikuti imam atau tidak tertinggal Fatihah. Itu namanya makmum muwafiq. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, dia juga ikut Allahu Akbar. Imam selesai baca Fatihah, dia juga baca Fatihah. Dan terus berurutan, begitu terus, itu namanya makmum muwafiq. Nah kalau makmum masbuk, itu begini, orang yang ketinggalan baca Fatihah nggak bisa. Datangnya terlambat. Imam sudah takbir Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, sudah baca surat, dia baru datang. Nah kalau baru datang gimana? Ya Allahu Akbar ngikut imam. Setelah takbir imam rukuk, maka dia makmum ini yang baru datang langsung ngikut rukuk, nggak perlu baca Fatihah. Kenapa? Karena dia masbuk, ini maksudnya. Jadi kalau seorang makmum tertinggal dari imamnya, dia takbir ternyata imam sudah rukuk, maka nggak perlu baca Fatihah. Fatihahnya ditanggung sama imam. Ini namanya illa rakaat masbuk. Terus sholatnya gimana ya? Tetap jangkep berarti. Kalau itu pada rakaat pertama terjadi seperti itu, berarti ya sholatnya jangkep. Tapi kalau misalkan dia sama imam, pada imam dalam rakaat yang kedua misalnya. Rakaat kedua imam sudah baca Fatihah, sudah baca surat, dia baru datang takbir Allahu Akbar, imam ruku. Ini dalam rakaat yang kedua. Berarti dia dapat sama imam rakaat yang kedua.
Tuh, berarti dia ketinggalan satu rakaat yang karena dia belum datang. Ini maksudnya. Jadi Fatihah tidak wajib bagi makmum masbuk. Karena makmum masbuk itu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo Allahu Akbar, imam sudah ruku malah baca Fatihah, nggak usah. Nggak wajib, langsung ikut imam. Ini namanya makmum masbuk. Tapi kalau misalnya ini ada perincian sedikit supaya kita paham. Karena ini wajib. Imam sudah baca Fatihah, kemudian imam baca surat. Tengah-tengah surat, nah, makmum datang, kan langsung takbir Allahu Akbar. Masih ada waktu, imam kan masih baca surat tengah-tengah. Maka gimana makmum ini? Makmum setelah takbir harus baca Fatihah semampunya. Dapatnya berapa? Misalkan Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Baca Fatihah dapatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Imam sudah ruku, nggak usah diterusin, nggak apa-apa, langsung ikut imam. Ini kejelasan. Jadi waktu yang digunakan ketika dia takbir, setelah takbir ada tempo kesempatan untuk baca Fatihah, dia baca Fatihah. Sampainya di mana nggak masalah. Tapi kalau dia takbir imam langsung ruku, maka nggak ada kesempatan baca Fatihah, langsung ikut ruku. Fatihahnya gugur, nggak wajib bagi dia. Dan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Makanya imamnya harus bagus ini. Nah kalau ternyata imamnya nggak bagus, nanti sholatnya makmum kurang lagi nanti. Karena juga disyaratkan imam yang menanggung yang menanggung Fatihahnya makmum seperti tadi, itu ada syarat-syaratnya, bukan secara mutlak. Imamnya itu adalah imam yang sholatnya itu tidak harus mengulangi. Itu perinciannya. Nah, itu di kitab-kitab Al-Kutubil Mutawalat ada penjelasan tentang itu. Tapi kita cukup disinggung seperti itu supaya kita ini tahu. Kalau menjadi imam memang berat, makanya imam harus tahu ilmunya bagaimana menjadi imam. Nih. Jadi makmum kalau sudah takbir kok tidak ada kesempatan untuk baca Fatihah karena imamnya sudah ruku, udah nggak usah baca Fatihah, langsung ruku. Nggak wajib bagi dia. Gugur Fatihahnya karena Fatihahnya dia sudah ditanggung sama imam. Wa yajibu dan wajib opo tartibuha nertibakan baca Fatihah. Wa mualatuha lan runtut nuli-nuli baca Fatihah. Jadi baca Fatihah kalau kita sholat sendirian atau pokoknya lah kan kita sholat sendirian kek mau makmum mau jadi imam, maka Fatihahnya bagaimana? Maka dibaca harus tertib. Artinya tertib ya mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terakhir sampai waladhdallin, runtut, jangan diloncat-loncat. Kemudian harus mualah itu terus-terusan. Nah, terus-terusan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman, terus. Jangan sampai terputus. Nah, jangan sampai terputus. Nah, kalau terputus misalnya bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, terus ar-rahmanirrahim, enggak bisa, alhamdulillah antara Fatihah itu di sela-selain apa, zikir atau apa, itu enggak boleh. Enggak sah nantinya. Tuh. Itu enggak boleh. Atau begini, contohnya, kita tengah membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ada orang atis, itu misalnya, wahing, bersin, kemudian orang yang bersin terus baca alhamdulillah. Ini juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Di tengah-tengah itu. Kalau masalah bersin ya bersin, tapi diterusin Fatihahnya. Jangan doa di tengah-tengah itu setelah bersin, kemudian baru meneruskan Fatihah. Jangan. Dalam sholat ini ya, makanya harus tahu nih hal-hal seperti ini. Karena itu wajib hukumnya, kalau enggak ya Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena ini rukun. Harus diperhatikan. Jadi ketika membaca Fatihah harus runtut, juga harus terus-terusan. Jangan dipedot, jangan diputus di tengah jalan dengan pikiran atau apalah yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kayak tadi bersin misalnya, terus kemudian dia baca alhamdulillah, terus diteruskin Fatihahnya. Jangan. Itu bisa membatalkan sholatnya karena
Disyaratkan dalam membaca Fatihah itu terus menerus. Tapi kalau misalnya ada ini, kita lagi baca Fatihah, terus selesai baca Fatihah, imamnya sampai waladhdallin, kan disunahkan baca amin misalnya. Amin. Maka nggak apa-apa. Kita baca amin, terus meneruskan Fatihah kita. Ini biasanya nih, di sholat taraweh nih biasanya ya, sholat taraweh. Kalau sholat taraweh itu kan banyak yang cepat nih, kemarin ada pertanyaan seputar ini nih. Ini kesempatan. Caranya, kita kan baca Fatihah itu wajib, tetap nggak bisa ditinggalkan karena itu rukun dalam setiap rakaat. Nah kalau sholat taraweh itu kan agak cepat, gimana itu baca Fatihahnya bagi makmum. Baca Fatihahnya makmum, nggak harus menunggu selesai imam, nggak harus misalnya. Jadi kalau misalkan imam baca Fatihah, dapat separuh, kita baca Fatihah. Waktu amin kita tengah-tengah Fatihah, kita ikut baca amin, terus kita Fatihahnya diterusin. Waktu itu boleh seperti itu caranya boleh. Yang penting kita tidak mendahului imam baca Fatihahnya itu. Karena nanti itu berarti kita mendahului pembacaan rukun qauli. Ini mendahului rukun qauli. Jadi kalau caranya seperti itu, misalnya, maka tidak apa-apa. Ini kalau ada kayak contohnya seperti tadi, kayak amin misalnya, terus diteruskan. Jadi makmumnya baca baru tengah-tengah Fatihah, imamnya sudah waladhdallin. Maka makmum kan sudah baca amin, maka ikut baca amin, terus baca Fatihahnya diterus. Nah ini salah satu cara supaya tidak ketinggalan dalam sholat taraweh yang mungkin sholat tarawehnya cepat. Karena baca Fatihah itu wajib, rukun lah, tidak boleh ditinggalkan. Ini mudah-mudahan bisa membantu ini solusi di yang kemarin ini apa? Yang kemarin bertanya tentang sholat taraweh bagaimana baca Fatihahnya, itu ada solusi seperti itu. Wal khamisu utawi sing nomor 5, 5 rukun, ar-ruku' itu ruku'. Jelas nih ruku'. Wa aqalluhu utawi sithik-sithike ruku'. Jadi ruku' itu termasuk rukun. Iku ayan hania. Itu yento merkungkung. Bahasa Jawanya itu merkungkung, melengkung. Melengkung itu ya merkungkung itu. Jadi begini. Nah, itu namanya yanhania. Bihaitsu tablughu kelawan sekiranya itu meka apa rahatahu, dua efek-efeknya. Wong sing salat ketemu rukbataihi ing dengkul lorone wong sing salat kuliah ketemu bil inhinai kelawan merkungkung. Bila nakhinasin kelawan tanpa degek. Jadi gitu. Jadi begini tapi wadahnya begini. Tuh. Itu namanya bila nakhinasin. Jadi kalau begini terus tangan ini sampai kepada rukbatain, pada kedua lutut. Nah ini sekira itu. Yang penting itu sudah cukup. Tapi yang bagus itu kayak lempengan wahid, kayak satu papan begini. Sudah tangannya begini, terus ini kepala sama punggung ini sama zohar itu kayak lempeng. Jadi begini nih. Itu yang bagus. Jangan kepalanya begini. Nah, atau dalam punggungnya itu begini. Ini namanya tadi inkhinas ini. Begini itu. Jadi begini itu jangan. Itu namanya inkhinas. Jadi cukup dengan begini yang sekira dua telapak tangan ini menempel kepada dua lutut. Tapi yang bagus ya tadi sempurnanya itu tangannya ditaruh di dua lutut, telapak tangan ini, dan di atasnya itu mulai kepala sampai punggung sampai pantat itu lurus, lurus begini nih. Kayak kayak ya kayak kayu begini, lurus begini. Itu yang paling sempurna. Jadi ruku itu rukun. Wasatisu utawi sing nomor 6. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 10 ya. Sudah jam 10. Bentar. Ya.
Sih nggak susah sih, ini kan rukun-rukunnya sholat, cuman prakteknya itu harus diketahui cara-caranya. Ini dalam ruku. Wasadisu utawi sing nomor 6, rukun sing nomor 6 tumaknina iku tumaknina. Tumaknina dalam ruku, tumaknina dalam ruku. Seperti apa tumaknina dalam ruku itu? Bi antas takiro. Gambare yen to tetep mustakir, tenang, anteng, opo a'dha'uhu anggotane pira-pira anggotane musolli qabla raf'i dalam sadurunge tangi sangka ruku. Jadi gini kalau tumaknina itu as-sukun ba'dal harokah, tenang setelah bergerak, itu namanya tumaknina. Jadi kita kan berdiri kemudian bergerak begini. Nah, ini harus ada tenang, berhenti gitu tenang dari pergerakan. Ini namanya sukun ba'dal harokah. Ini kan harokah, bergerak. Kemudian sampai ruku seret begini, ini tenang. Diem, tastakir, baru i'tidal. Nah gitu. Sekira itu tadi. Makanya oleh ulama kita kalau seperti ini ya disunahkan diajari oleh Rasulullah itu membaca tasbih subhanallah rabbiyal azimi 3 kali. Kenapa? Supaya juga bisa mencapai tumaknina, jangan seret. Nah, ini kayak burung minum itu. Nah, begini. Ini nggak boleh, ini nggak sah. Nggak boleh itu. Yang seperti ini nggak, karena apa? Karena nggak ada tumakninahnya. Nah, jadi rukuk juga sampai ada tumakninahnya. Dari berdiri kemudian begini, seret. Nah, sebentar aja walaupun sebentar, nggak apa-apa. Yang penting sukun ba'dal harokah. Itu namanya tumakninah. Kalau nggak tumakninah tidak sah karena tumakninah termasuk rukun dalam mazhab kita. Ini sudah sampai jam 10 lebih dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah.